Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan renungan harian Jumat. Kita berdoa terlebih dahulu. Anugerah Tuhan Yesus dan damai sejahtera yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari yang indah ini, yang tertulis dalam Zakaria pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Amang Sintua PH Simajuntak yang membacakan ayat firman pada pagi hari ini dengan topik berdiam diri. Yang menjadi pertanyaan dari kami jemaat, apakah yang dimaksud berdiam diri? Apakah maksudnya tidak melakukan apa-apa? Tolong dijelaskan, Enang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sadari bahwa di saat kita mengalami keterpurukan, di saat kita mengalami kesulitan, saya yakin kita akan menghadapi keputusasaan. Memang ada sebahagian yang cepat move on-nya, tetapi sebahagian terfokus dengan masalah yang dihadapi. Maka begitu pentingnya dalam hidup kita sehari-hari untuk saling menguatkan, saling menghibur. Dan tujuannya agar kita semangat kembali. Dan itu yang terjadi di dalam firman Tuhan yang dibaca tadi. Di dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan, di situ ada keputusasaan. Maka ada Nabi Zakaria yang memberikan semangat, yang memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda melalui penglihatan yang dia alami. Dalam penglihatannya, dia melihat seseorang memegang tali pengukur, yang mana tujuannya adalah bagaimana ia mau membangun bait Allah. Hal yang masuk akal jikalau bangsa Yehuda begitu putus asa karena mereka keluar dari Babel dan tanah mereka rata dengan tanah. Tidak ada bangunan, tidak ada bait suci yang berdiri kokoh. Maka untuk memulainya membangun kembali, di situ ada keputusasaan. Namun melalui Nabi Zakaria,
memotivasi kembali, menguatkan kembali dengan berkata, berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Jadi kalau dikatakan berdiam diri, bukan serta-merta kita berdiam saja tanpa melakukan aktivitas, tanpa melakukan kegiatan. Jikalau dikatakan berdiam dirilah, itu merupakan ekspresi terhadap penyembahan kepada Tuhan, yang artinya berdiam diri untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, berdiam diri untuk meminta pertolongan dari Tuhan, berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak atas segala kerinduan kita, atas segala masalah yang kita hadapi. Maka dikatakan sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Tuhan Allah mengetahui apa yang kita rasakan. Tuhan Allah pada dasarnya tidak pernah berhenti memperhatikan seluruh umatnya. Tuhan hanya memerlukan kita itu tetap setia kepadanya. Jadi kalaulah kita diberi kesempatan dalam menghadapi banyak kesulitan, yang artinya kita diingatkan kembali, mari untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan, berdoa dan merenungkan firman-Nya. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, mari sampaikan kepada Tuhan. Dan jangan pernah berpaling dari Tuhan, walaupun banyak masalah yang kita hadapi. Karena dengan adanya masalah yang kita hadapi, itu semakin mendewasakan iman kita tentunya, asal kita tetap setia kepadanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetap semangat. Karena badai pasti berlalu. Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita perlukan. Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, apapun Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apapun yang menjadi kesulitan kita hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, dekatlah kepada Tuhan, bersekutulah kepada Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti, Tuhan tidak pernah mereka-reka hal yang jahat, tetapi senantiasa mereka-reka hal yang baik. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.